Kalau kelompok terorisme ini benar adanya menerima aliran dana korban gempa, wow, saya tidak bisa membayangkan bahayanya ada suplai logistik gratis begitu mudah yang seharusnya untuk korban gempa tapi diambil oleh kelompok terorisme yang nanti digunakan untuk menteror masyarakat. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada pada saat malam hari ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada video saya kali ini teman-teman ya, saya akan membahas kepada kita hal yang saya pikir perlu kita ketahui bersama. Karena kita tentunya tahu beberapa waktu yang lalu terjadi gempa di Cianjur, ya kan? Dan pada saat itu ada sebuah lembaga atau organisasi dari gereja Kristen yang pada saat itu mengirimkan bantuannya, ya, yang adalah berupa tenda. Lalu kemudian di tenda itu memang diberikan label, ya. Dan apa yang terjadi teman-teman ya, label daripada organisasi atau lembaga yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Cianjur itu oleh sekelompok orang ya, oleh sekelompok oknum, akhirnya mereka mencopot ya label tersebut teman-teman ya, karena menurut mereka bahwa kalau memberikan donasi itu atau bantuan itu jangan membawa-bawakan yang namanya agama atau organisasi, ya kan? Padahal sebenarnya memang harus begitu, karena itu juga sebagai pertanggungan jawab bahwa bantuan yang kita berikan itu betul-betul sudah sampai kepada orang-orang yang ada di Cianjur yang sedang dilanda gempa pada saat itu teman-teman ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Justru rupanya ya, dana untuk gempa tersebut sudah masuk ya ke organisasi teroris teman-teman. Waduh, kenapa bisa begini? Awalnya mereka mencopot label gereja atau organisasi dari Kristen, tapi tiba-tiba bahwasanya ada dana untuk gempa yang ada di Cianjur itu justru malah masuknya ke kelompok teroris. Bagaimana selengkapnya kita akan melihat saja bagaimana yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di dalam videonya yang satu ini. Dan ini dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, 2 minggu yang lalu Kepala PPATK, Pusat Penelusuran dan Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR mengungkapkan secara gamblang bahwa ada indikasi kuat dana gempa Cianjur mengalir ke pribadi-pribadi dan ada yang mengalir ke kelompok-kelompok terorisme. 2 minggu yang lalu Wakil Presiden dan beberapa pejabat mendorong agar ditelusuri. Pertanyaannya, sampai sekarang sejauh apa ya hasilnya? Saya kok belum melihat update informasi dari pemerintah terkait dengan indikasi yang disampaikan oleh PPATK. Padahal menurut saya, apa yang disampaikan oleh PPATK itu adalah data yang valid. Seharusnya pemerintah menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari PPATK agar dana-dana yang seharusnya dinikmati oleh warga atau korban gempa Cianjur ini benar-benar mengalir pada sasaran utamanya. Jangan hanya kita ribut di depan, tapi membiarkan masalah ini hanya menjadi pemberitaan media massa sesaat. Jujur saya beberapa hari ini tidak mengangkat isu ini. Saya hanya menunggu tindak lanjutnya apa dari pemerintah. Kalau benar yang dikatakan oleh Kepala PPATK, ini luar biasa kejahatan yang sempurna ini. Bahwa
dana yang seharusnya untuk kemanusiaan menolong korban gempa Cianjur diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan untuk kelompok-kelompok terorisme. Nah, kalau masalah penyaluran ke kelompok teroris ini yang harus menjadi perhatian serius. Kalau benar ini terjadi, ini berbahaya. Upaya dari Densus 88 untuk mencegah dan menangani terorisme akan sia-sia belaka kalau temuan dari PPATK ini tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada kabar ujungnya kemana. Apakah benar dugaan PPATK itu? Dan saya merasa apa yang dikatakan oleh Pak Ivan ini, Kepala PPATK, ini benar adanya. Karena datanya valid berdasarkan bukti-bukti otentik transaksi keuangan. Mengapa negara tidak menindaklanjuti dan mengumumkan kepada publik temuannya seperti apa? Sahabat Indonesia, kita cukup prihatin. Ada kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang masih terlibat dalam kegiatan terorisme. Tapi kalau ada pembiaran seperti ini, konon katanya dari kelompok JAD, ini bahaya. Saya hanya menagih janji dari pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dari PPATK. Untuk kepentingan pribadi harus diselesaikan, karena ini sangat biadab kalau ada pejabat memanfaatkan dana yang totalnya konon mencapai 1,7 triliun untuk kepentingan pribadi, untuk beli mobil, beli rumah, dan yang paling parah ada indikasi kuat mengalir ke kelompok-kelompok terorisme. Jadi negara tidak boleh abai, pemerintah tidak boleh abai bahwa seharusnya ini ditelusuri secara detail dan ditemukan buktinya lalu diumumkan ke publik. Publik perlu tahu permasalahan secara komprehensif, bukan hanya pemberitaan awal ada temuan aliran dana ke kelompok terorisme. Selesai begitu saja, tidak ada tindak lanjutnya. Oke. Jadi saya pikir ya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri di sini bahwa memang hal-hal yang seperti ini harus ditagih dan harus secara transparan teman-teman, karena yang namanya bantuan gempa itu yang memang harus sampai kepada orang-orang yang sudah mengalami yang namanya bencana. Jangan justru dijadikan untuk ya hal-hal yang memecah belah bangsa, menghancurkan bangsa, bahkan dengan niat-niat jahat ya oknum atau kelompok-kelompok tertentu. Maka sebab itu saya sepikir dalam hal ini pemerintah memang harus benar-benar menyelidiki ya, menelusuri sebenarnya apakah ini betul-betul adanya yang terjadi ini, bahwa bantuan gempa ini telah sampai malah kepada organisasi atau kelompok terorisme dimaksud teman-temannya. Jadi ya sepikirlah ya jangan sampai terjadi yang namanya hal-hal yang merugikan orang-orang yang ada di Cianjur, dan ini benar-benar merugikan kita semua teman-teman ya, karena ini adalah sebuah kejahatan ya, orang-orang yang pelaku-pelaku teroris ini teman-teman. Jadi semuanya memang harus diselesaikan ya secara transparan agar semua juga orang boleh mengetahui ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut saja sampai selesai mendengarkan dan melihat bersama apa yang disampaikan oleh Pak Rudi S. Kamri. Lanjut ya. Saya menagih janji, sebagai warga masyarakat saya menagih janji tindak lanjut dari pemerintah atas temuan dari PPATK. Karena saya mengkhawatirkan kalau ini ada pembiaran, yang pertama kelompok-kelompok koruptif yang memanfaatkan dana-dana kemanusiaan ini, kemudian yang kedua adalah kelompok terorisme, betapa bahayanya negeri ini dikelola. Mohon kepada Presiden untuk tanggap dan memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menindaklanjuti temuan dari PPATK. Ada kepolisian, ada kejaksaan, dan seharusnya ini bisa ditelusuri dengan cepat dan segera diumumkan di publik. Apalagi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun sudah mendorong agar hal ini ditindaklanjuti.
Jujur saya khawatir, saya benci kalau hal ini hanya seperti pemberitaan sesaat lalu lenyap. Gitu. Harusnya ada penuntasan secara tuntas, tas. Ini benar atau tidak, kemudian diklarifikasi, kemudian kalau ada temuan diumumkan pada publik. Kalau kelompok terorisme ini benar adanya menerima aliran dana korban gempa, wow, saya tidak bisa membayangkan bahayanya ada suplai logistik gratis begitu mudah yang seharusnya untuk korban gempa tapi diambil oleh kelompok terorisme yang nanti digunakan untuk menteror masyarakat. Kalau masalah penyimpangan dana ke pribadi juga sampai detik ini juga tidak ada kabarnya. Ini gimana sih? Harusnya ini segera ditindaklanjuti. Gitu. Menko Polhukam seharusnya tanggap untuk segera memfollow up ini. Saya mengerti bahwa Menko Polhukam geram terhadap kasus penganiayaan Mario terhadap David. Dan berulang kali kita melihat statement dari Menko Polhukam, tapi menurut saya ada hal yang lebih penting lagi adalah aliran dana ke terorisme. Dari dana-dana kemanusiaan korban gempa Cianjur. Jangan ini hanya sekedar hangat-hangat tai ayam, sesaat menjadi viral 1-2 hari kemudian lenyap begitu saja. Tugas saya adalah mengingatkan agar negara atau pemerintah tidak abai terhadap kasus-kasus seperti ini, karena ini membahayakan Indonesia. Sahabat Indonesia, opini saya kali ini adalah untuk menagih janji kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ada kabar update informasi terkait dengan dugaan atau temuan dari PPATK bahwa dana gempa Cianjur diindikasikan mengalir ke pribadi dan mengalir ke kelompok-kelompok terorisme. Saya menagih janji, informasinya seperti apa, temuannya seperti apa di lapangan. Jangan dibiarkan. Jangan kita membiasakan mengabaikan permasalahan-permasalahan yang akhirnya nanti ujungnya meledak dan merugikan masyarakat. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Opini ini kami suarakan untuk mengingatkan kita semua. Jangan kita abai terhadap permasalahan-permasalahan yang penting yang akhirnya berdampak pada masyarakat. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskamri. Oke, dan itu saja yang boleh saya bagikan kepada kita semua pada saat malam hari ini. Memang sedikit agak lucu aja mendengarnya teman-temannya. Karena kok bisa gitu ya, dana untuk korban gempa di sana itu malah sampai ke orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena aneh aja sih, karena awal-awalnya kan mereka tidak mau lah gitu kan, tidak mau menerima bantuan dari salah satu lembaga Kristen. Akhirnya kan mereka mencopot label itu, tapi malah yang terakhir-terakhirnya malah dana yang ada itu justru disalurkan ya, atau dikirimkan atau sampai ya ke tangan orang-orang yang jahil teman-temannya, yang selalu mempunyai tujuan dan kehendak yang jahat. Tentunya ini tidak boleh kita biarkan dan kita dukung pemerintah untuk mengusut tuntas soal hal yang begini. Oke, sekian saja untuk malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.